Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalau kawan semua tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Dan jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya juga ya. Episode kali ini diawali dengan sebuah mobil yang sedang berjalan. Rupanya di dalam mobil tersebut terdapat Ahem dan juga Jigar. Jigar terlihat khawatir dan menelpon seseorang. Sedangkan di tempat lain terlihat Gopi yang sedang panik dan juga menghubungi seseorang. Rupanya, Gopi sedang menghubungi keluarganya yang sedang berada di rumah, akan tetapi ia tidak berhasil. Sementara di rumah Modi, terlihat Hetal yang sedang mencoba menenangkan Kokila dan memberinya minum. Akan tetapi, Kokila mengatakan tidak, dan ia merasa bersalah karena telah memarahi Gopi sehingga membuat Gopi pergi dari rumah. Di saat semua orang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja handphone berbunyi. Sontak saja membuat semua orang mencari handphone tersebut. Rupanya di tempat lain Gopi sedang berusaha menelpon ke rumah keluarga Modi. Dan di saat Gopi sedang berusaha menghubungi keluarganya, tiba-tiba saja wanita yang Gopi tolong riweuh teu pararuguh, sehingga membuat Gopi pun merasa panik. Kemudian Gopi pun langsung menutup teleponnya, lalu menghampiri wanita tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Rasi berhasil menemukan handphone tersebut, akan tetapi Gopi sudah menutupnya. Selanjutnya Gopi mencoba menenangkan wanita tersebut dan menyuruhnya untuk bertahan. Akan tetapi wanita itu mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi, sehingga ia pun pingsan. Tentu saja hal itu membuat Gopi menjadi semakin panik. Dan di saat Gopi sedang panik, tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu. Kemudian ia melepaskan tangan wanita tersebut. Dan tangan wanita tersebut terkulai dengan lemas. Gopi pun terkejut dan menutup mulutnya. Dan untuk memastikannya, Gopi pun mencoba mengecek pernapasannya. Rupanya memang benar wanita itu telah tiada. Gopi pun semakin panik. Di saat Gopi sedang panik, tiba-tiba saja telepon rumah sakit berbunyi. Gopi pun menyadari bahwa itu telepon dari keluarganya. Dan ketika Gopi akan mengangkat teleponnya, tiba-tiba saja Gopi melihat penjahat yang sedang mengejarnya. Selanjutnya penjahat itu mengintip ke arah ruangan Gopi dan ia menyadari wanita yang ia kejar berada di dalam. Gopi pun mencoba untuk bersembunyi. Kemudian sang penjahat itu masuk ke ruangan Gopi bersama anak buahnya. Lalu penjahat itu menghampiri wanita tersebut dan mencoba mengecek nadinya. Dan ia pun menyadari bahwa wanita tersebut telah tiada. Lalu pria itu menyadari sesuatu sehingga membuat Gopi terkejut. Dan kemudian pria itu pun menyuruh anak buahnya untuk menggeledah ruangan tersebut. Di saat pria itu sedang berjalan, tiba-tiba saja ia menginjak tangan Gopi. Dengan refleks Gopi pun berteriak, sehingga membuat semua orang menyadari keberadaannya. Lalu pria itu langsung menarik tangan Gopi dan menyeretnya keluar. Kemudian Gopi menjelaskan kepada para penjahat itu bahwa wanita tersebut telah tiada karena lukanya begitu parah. Lalu Gopi meminta kepada pria itu untuk melepaskan dirinya. Akan tetapi pria tersebut malah mengancam Gopi dan memarahinya. Lalu pria tersebut menyuruh anak buahnya untuk menangkap Gopi. Akan tetapi kursi roda wanita tersebut berjalan dan menabrak ke arahnya, sehingga membuat ia pun kesakitan. Para anak buah penjahat tersebut pun langsung menghampirinya. Gopi pun menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Lalu pria tersebut menyuruh anak buahnya untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyuruh mereka untuk mengejar Gopi. Akan tetapi, Gopi memang cerdik. Sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut,
ia mengunci ruangan tersebut sehingga para penjahat pun sulit untuk keluar. Dan benar saja, para penjahat tersebut tidak bisa keluar dari ruangan itu. Sementara Gopi berusaha untuk melarikan diri. Gopi pun berlari di jalanan dan berusaha untuk meminta pertolongan. Gopi pun tidak pantang menyerah, ia terus mencoba meminta pertolongan. Akan tetapi, ia begitu sial. Rupanya, orang yang berada di dalam mobil tersebut adalah orang yang mengejarnya. Kemudian Gopi pun berusaha melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah tembok. Lalu pria itu berjalan ke arah di mana Gopi sedang bersembunyi. Gopi pun ketakutan. Dan di saat Gopi sedang berada dalam bahaya, tiba-tiba saja Ahem melewati jalan tersebut. Gopi pun menyadari kehadiran Ahem. Lalu ia mencoba untuk memanggilnya, akan tetapi ia ketakutan. Hingga akhirnya Gopi pun hanya bisa menangis. Setelah sekian lama para penjahat itu mencari Gopi, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan di saat para penjahat itu akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Gopi keluar dari persembunyiannya. Para penjahat itu pun menyadari kehadiran Gopi, sehingga mereka pun putar balik dan mengejar Gopi. Ketika para penjahat itu sedang mengejar Gopi, tiba-tiba saja sebuah bus melintas, sehingga membuat mereka kehilangan jejak Gopi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah para penjahat itu pergi, Gopi pun keluar dari persembunyiannya. Dan di saat Gopi sedang kebingungan, tiba-tiba saja sebuah bajai melintas. Gopi pun berusaha untuk menghentikannya dan menaiki bajai tersebut. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Gopi pun telah tiba di rumah keluarga Modi. Di saat Gopi akan masuk ke rumahnya, tiba-tiba saja dari belakang ada yang menutup mulutnya, lalu membawanya ke semak-semak. Wah, mau ngapain ya guys? Rupanya itu adalah seorang bapak polisi. Dan bapak polisi pun berusaha menenangkan Gopi. Akan tetapi Gopi tidak percaya. Dan di saat ia akan pergi, tiba-tiba saja ia melihat segerombolan orang jahat itu tiba di rumahnya. Kemudian polisi itu memberitahukan Gopi untuk tinggal di sini. Dan ia mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Lalu Gopi pun mengingat kelas balik kejadian yang tadi. Ia pun terkejut akan hal itu. Setelah panjang lebar Pak Polisi menjelaskan, Pak Polisi pun menyusun rencana bersama Gopi. Akan tetapi Gopi merasa khawatir. Lalu Pak Polisi meyakinkan Gopi sehingga ia pun berhasil. Dan Pak Polisi pun pergi meninggalkan Gopi. Lalu memasuki rumah keluarga Modi. Setelah tiba di dalam rumah, Pak Polisi pun langsung menutup pintu rumah tersebut. Tentu saja hal itu membuat semua orang pun merasa terkejut, lalu menghampirinya dan bertanya. Kemudian Pak Polisi mulai menceritakan kejadian yang menimpa Gopi dan tentang penjahat yang sedang mengejar Gopi. Akan tetapi Ahem tidak mempercayainya. Ia pun mencoba untuk menghajar Pak Polisi tersebut. Akan tetapi Kokila mencegahnya. Dan pada akhirnya keluarga Modi pun percaya akan perkataan Pak Polisi. Lalu mereka pun menyusun sebuah rencana untuk penjahat tersebut. Dan episode pun berakhir.